Ya, dengan perubahan nomor dari 157 ke 634, bagi kami penasihat hukum dari korban akan menjadi sesuatu hal yang memang harus benar-benar kita akan pantau, karena kami masih melihat kekosongan hukum di sini. Kaji itu sampai apa Kak? Sepertinya kabarnya sempat ini terdakwa dibebaskan itu seperti apa ini? Oh ya, jadi ini dasar kita melaporkan menurut kita ketidakadilan kepada Komisi Yudisial di Jakarta karena adanya keputusan sela di mana terdakwa dibebaskan dari keputusan sela itu sambil menunggu hasil dari perkara perdata yang ada di Klaten. Padahal perkara perdata di Klaten dengan perkara yang nomor 157 di Sleman ini sangat berbeda, tidak ada kaitannya. Makanya saya dengan penasihat hukum Pak Roli menyurati Komisi Yudisial untuk meminta keadilan. Ada 6 hal ya. Hal pokok surat kita ke Komisi Yudisial yang pertama bahwa yang diadili di Pengadilan Negeri Sleman terdakwa Saudara Pamungkas nomor perkara 157 tidak ada kaitannya dengan perkara perdata nomor 16 perdata garing 2024 garing PN Klaten. Dan kemudian yang perkara 157 ini terkait pemalsuan surat kehilangan. Yang kedua bahwa perkara perdata nomor 16 PDT yang di Klaten adalah pokok perkara gugatan dari terdakwa pada pelapor atas perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan putusan pidana PN Sleman nomor 76 tahun 2020 terkait dengan pasal 374. Kemudian yang ketiga bahwa terdakwa seharusnya tetap ditahan dikarenakan sudah pernah sampaikan upaya untuk tidak ditangguhkan penahanan terdakwa dengan kekhawatiran terdakwa akan menghilangkan barang bukti dan melakukan perbuatan pidana yang lain atau melarikan diri ke luar negeri. Kemudian bahwa sudah seharusnya pemeriksaan perkara pidana nomor 157 tetap dapat dilanjutkan berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum demi keadilan. Yang kelima bahwa dengan menjunjung tinggi marwah pengadilan sebagai tempat yang suci bagi pemilihan tempat hukum untuk dapat menemukan hukum yang sepantasnya. Yang keenam bahwa mengingat terdakwa telah melanggar hukum baik sebagai pribadi diri sendiri maupun sebagai direktur PT Jekma Internasional. Kemudian ketika kita di Komisi Yudisial itu terkait ada yang baru adalah kita minta terutama adalah pantauan kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk dapat terjadinya sidang yang adil bagi kita semua. Kalau tadi kan Pamungkas tadi sebagai direktur apa Pak sebagai apa di lingkungan perusahaan tersebut? Di perusahaan itu saya sebagai komisaris dan Saudara Pamungkas sebagai direktur, saya memiliki 50% saham di PT tersebut. Terus awal dari perkara itu gimana? Penggunaan uang atau gimana itu? Awal terjadinya perkara ini karena adanya laporan palsu ya ke Depok Timur buku tabungan yang ada hilang dikatakan hilang. Kemudian dari surat kehilangan buku tabungan ini digunakan untuk merubah dari 2 spesimen menjadi cuma 1 spesimen Saudara Pamungkas saja. Padahal sebelumnya untuk mengganti buku tabungan salah satu nggak ada aja tidak bisa. Seperti itu dengan nomor rekening yang tetap sama dan itu disetujui oleh Bank Mandiri. Sehingga berikutnya pengambilan dana dari rekening operasional PT Jekma tersebut saya sebagai komisaris tidak dapat mengetahui. Jadi tidak pernah ikut tanda tangan gitu ya? Saya tidak tanda tangan dan tidak mengetahui. Saya kaget ketika mau ngeprint buku tabungan yang lama ternyata tidak bisa dan saya cross check ke Bank Mandiri di Boronegoro ternyata sudah dirubah dari 2 menjadi cuma 1. Nilainya berapa sih kira-kira nilai dari yang diambil tanpa sepengetahuan atau Kalau tidak laporan sama komisaris? kalau yang kita temukan yang ketika sudah dirubah menjadi 1 itu masuk ke rekening pribadi terdakwa Saudara Pamungkas itu senilai sekitar 300 jutaan yang kita tahu, tapi kemungkinan bisa bertambah. Dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, terbukti dengan penyidik ketika di Polres Sleman meminta untuk laporan untuk apa dana itu ternyata dilaporkan dan itu salah. Karena ada rekap dari kantor, kita punya bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Pamungkas itu tidak berdasar atau bertentangan dengan bukti yang ada. Tapi Bapak menyampaikan rekeningnya tidak hilang, itu Bapak menemukan atau gimana itu? Sebenarnya rekening ini bergantian Pak. Jadi kadang saya yang megang ketika Saudara Pamungkas ke luar negeri, kemudian kalau saya ke luar negeri itu dibawa oleh Saudara Pamungkas. Jadi kita sahamnya sama-sama 50% 50%. Pada waktu dirubah itu kebetulan buku tabungan ada di tangan saya.
dan dinyatakan hilang, itu juga aneh karena dari kesaksian pegawai PT yang lain itu saudara Pamungkas dan istrinya selalu bertanya untuk mengembalikan buku tabungan itu ke dia. Dan saya bilang untuk langsung menghubungi saya karena saya ingin koordinasi terkait penggunaan dana. Tapi ternyata malah dengan sepihak dilaporkan hilang dan tujuannya ternyata adalah mencoret atau menghilangkan nama saya di buku tabungan. Dihilangkan dari buku tabungan nama Anda ya. Iya betul, tidak ada sih. Terus upaya untuk sidang itu gimana ini? Kan ada 157 nomornya, terus ini tadi ada kabar Iya. nomornya yang berbeda itu gimana ini? Ya, ini juga salah satu hal yang Pengadilan Tinggi kemarin menyatakan untuk membuka lagi perkara nomor 157 dihadirkan bukti dan saksi seperti itu. Tapi dasarnya apa dari PN Sleman berubah menjadi nomor 634 dan di sana tidak ada penahanan, kemudian tidak ada dakwaan tidak tertulis di sistem informasi Pengadilan Sleman. Berarti sementara kosong ya? Sementara kosong. Dari 634 tadi. Ya betul, 634. Ya, oke Pak, makasih Pak. Ya sama-sama Pak.